Assalamualaikum anak-anak, selamat datang di channel YouTube Mem Erni. Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran kelas 3 yaitu pada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pada pembelajaran 6. Untuk yang baru bergabung di channel ini, sebelum ditonton videonya, ayo kita subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar dapat informasi terupdate di video Mem Erni lainnya. Terima kasih. Pada pembelajaran 6 ini, ada 3 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Yang kedua, pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Dan yang ketiga, menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Materi yang pertama, menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Selain dalam bentuk paragraf, dongeng juga dapat disajikan dalam bentuk gambar seri. Gambar seri maksudnya adalah rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Dengan mengamati gambar seri, kita juga dapat menemukan pesan dongeng. Berikut langkah-langkah menemukan pesan dalam rangkaian gambar seri. Yang pertama, mengamati gambar dengan cermat. Yang kedua, memperhatikan susunan atau urutan gambar. Yang ketiga, memahami setiap peristiwa pada gambar. Dan yang keempat, menemukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk cerita. Nah, sekarang dengarkan dongeng dengan judul Petani yang Baik Hati. Setelah itu, ceritakanlah kembali dalam bentuk gambar berseri. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Setelah mendengar dongeng petani yang baik hati, kita dapat membuat gambar seri yang mewakili isi dongeng itu. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar-gambar berikut ini merupakan contoh gambar tiap-tiap paragraf dalam dongeng Petani yang Baik Hati. Gambar pertama mewakili isi paragraf pertama, yaitu seorang petani yang menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Kemudian sang petani membawa pulang burung pipit itu untuk diobati
hingga sembuh. Akhirnya burung pipit itu dilepaskan kembali oleh si petani ke alam bebas. Berikutnya, gambar kedua mewakili isi paragraf kedua, yaitu burung pipit mendatangi petani yang telah menolongnya dan memberikan 3 buah biji semangka dengan paruhnya. Gambar ketiga mewakili isi paragraf ketiga, yaitu petani itu menanam biji-biji semangka di dekat rumahnya. Kemudian, bibit pohon semangka itu tumbuh semakin lama semakin besar. Gambar keempat mewakili isi paragraf keempat, yaitu petani itu membelah ketiga buah semangka yang masing-masing berbeda isinya. Pada semangka pertama, petani itu mendapatkan beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Sedangkan pada semangka yang kedua, petani itu mendapatkan bahan-bahan bangunan. Dan semangka yang ketiga, petani mendapatkan para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Dan gambar yang terakhir, yaitu gambar yang kelima, mewakili isi paragraf kelima, yaitu menceritakan tentang keadaan petani yang sudah menjadi kaya raya dan selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Materi berikutnya adalah pengalaman berbuat baik kepada orang lain. Ada banyak perbuatan baik yang dapat kita lakukan untuk orang lain. Misalnya, berterima kasih saat mendapatkan hadiah atau mendapatkan pertolongan, meminta maaf saat melakukan kesalahan atau ketidaksengajaan, dan menolong orang lain yang mendapat musibah atau kesulitan. Berbuat baik harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Sila kedua Pancasila menjadi pedoman bagi kita untuk selalu bersikap baik kepada sesama manusia. Sekarang waktunya mengerjakan latihan soal. Kalian kerjakan di buku latihan soal ya. Soal yang pertama, sebutkan tokoh yang ada di cerita dongeng Petani yang Baik Hati. Pertanyaan yang kedua, sebutkan latar cerita dongeng Petani yang Baik Hati. Soal yang ketiga, sebutkan watak tokoh yang ada dalam cerita dongeng Petani yang Baik Hati. Soal yang keempat, tuliskan perbuatan baik yang telah dilakukan oleh petani pada cerita dongeng Petani yang Baik Hati. Soal yang kelima, sebutkan pesan yang ada di dalam cerita dongeng Petani yang Baik Hati. Materi berikutnya adalah soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Diingat kembali ya bahwa sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Sekarang perhatikan contoh soal cerita berikut ini. Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Sekarang buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran untuk menjawab soal tadi. Cara mengerjakannya adalah 540 ditambah 590 sama dengan 1130. Kemudian posisinya ditukar. 590 ditambah 540 hasilnya 1130. Jadi 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Perhatikan kembali latihan soal beserta jawabannya untuk panduan kalian dalam mengerjakan latihan soal berikut ini. Kerjakan di buku latihan kalian ya. Soal yang pertama, keranjang Lani berisi 730 buah rambutan. Keranjang Edo berisi 400 buah rambutan. Berapakah jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo? Untuk menjawab soalnya, kalian buat bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Soal yang kedua,
Udin dan Lani membantu panen tomat di kebun nenek Lani. Udin mengumpulkan 630 buah tomat. Lani mengumpulkan 450 buah tomat. Berapakah jumlah buah tomat yang dikumpulkan Udin dan Lani? Untuk menjawabnya sama dengan soal pertama, yaitu buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Soal yang ketiga, Benny menyapu halaman rumah nenek yang luas. Ia mengumpulkan daun-daun kering dalam 2 kantong plastik besar. Kantong plastik hitam berisi 780 helai daun kering. Kantong plastik putih berisi 578 helai daun kering. Untuk menjawab soal nomor 3 sama dengan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Selamat mengerjakan. Demikianlah materi yang sudah disampaikan. Semoga penjelasannya bermanfaat untuk kita semua. Semangat belajar, semangat pintar. Thank you for watching.